Saya mau berikan fondasi buat saudara supaya ke depan akan lebih mudah penjelasannya. Jadi tema kita adalah conversion. Ya. Kita sudah membahas ini beberapa kali di khotbah-khotbah minggu. Jadi saya berharap saudara sudah paham arti conversion itu sebenarnya bisa punya pengertian berubah. Ya, converse bisa juga punya pengertian dalam nilai yang sama tapi dalam bentuk yang lain. Bisa juga misalnya terjadi pada mata uang, kita mengkonversikan uang rupiah sama uang Australia, beda. Pokoknya kalau sudah di Australia jangan hitung pakai rupiah lagi, tolong. Sudah pusing lagi. Beli baju masih, kok 3 juta, $300 gitu. Ya, kan biasa, kita suka ngumpet-ngumpet sendiri ya. Jadi kalau sudah ada di Indonesia, jangan pikir Indonesia. Kalau sudah di Australia, jangan pikir Indonesia. Kalau sudah pulang ke Indonesia, pikirlah Indonesia. Pikirlah rupiah, ya toh. Kita beli makanan $30, masa makan $300? Emang mau makan $5? Makan apa $5? Makan kerupuk, Pak. Jadi itu pengertiannya, kita harus berpikir conversion. Nah, yang ingin kita bahas tentang beberapa hal adalah kita mau bahas dulu tujuan, kita akan membahas dulu rancangan Tuhan dan apa sebenarnya yang merupakan kehendak Tuhan buat kita. So itu yang akan menjadi pembahasan kita. So saudara, kita akan membuka dari kitab Kejadian pasalnya yang pertama. Saya mau saudara memperhatikan, sebab kalau saudara mau melihat tujuan, lihatlah di depan. Halo? Kalau saudara buat rencana, tujuannya ada di depan atau di belakang? Di depan. Tuhan juga begitu. Alkitab juga ditulis begitu rupa, supaya tujuannya ditaruh di depan. Supaya orang kemudian belajar tujuan di depan. Nah itu. Jangan sini dulu, di depan ini dulu, sebelum ini. Ini dia ini. Jadi kita akan membahas tentang apa yang paling penting bagi Tuhan. Jadi ternyata setelah belajar, memperhatikan lebih banyak, the most important thing for God is His purpose. Apa yang paling penting bagi Tuhan adalah tujuannya. Jadi Tuhan mau tujuannya terlaksana. Tuhan mau itu. Jadi kalau itu penting bagi Tuhan, maka apa yang terpenting bagi manusia adalah melaksanakan tujuan Tuhan atau mencapai tujuan Tuhan. Itu hal penting. Itu tidak boleh dianggap sepele. Itu adalah hal yang seharusnya menjadi apa? Prioritas kita. Sebab begitu kita tahu tujuan, kita tahu prioritas. Begitu kita tahu tujuan, kita tahu sebenarnya apa yang Tuhan maksudkan. Jadi knowing the purpose is probably one of the most important thing in your life. Dan buat iblis gini, iblis bisa kasih lu semua yang enak, saudara mau apa? Mau nikmati mujizat tiap hari? Silakan. Yang penting gak tahu purpose, itu aja. Saudara boleh bikin apa aja, saudara boleh hidup senang-senang, saudara boleh kelihatan diberkati, tapi kalau gak ada purpose, selesai kehidupan saudara. Sebab purpose ini yang paling menentukan dalam kehidupan kita. Dan iblis seringkali menutupi dari kita apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai kemudian kita kehilangan arah. Kalau kita kehilangan arah, selesai. Itu namanya tersesat, Pak. Makanya kita perlu tahu apakah yang menjadi tujuan Allah. Yuk kita mulai pelan-pelan. Ikuti saya pelan-pelan ya. So, kemudian kita akan seluruh sesi-sesi nanti akan kita masukkan ke situ. Ya, yang suka didoakan jatuh-jatuh, dinubuatin bolehlah. Tapi saya mau sudah tahu tujuan Tuhan. Yes. Itu jauh lebih penting daripada apapun. Oke? Nah, kitab Kejadian. Kita bahas dulu kitab Kejadian. Kitab Kejadian ini penting sekali. Kalau saudara baca kitab Kejadian ini sebenarnya adalah bukan upaya penulis Alkitab atau bukan upaya Tuhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ilmiah. Misalnya, berapakah umur bumi?
Alkitab tidak akan jawab itu. Dinosaurus ada apa tidak? Alkitab tidak akan jawab itu. Karena Alkitab tidak ditulis untuk menjawab apa? Jawab masalah-masalah yang sifatnya ilmiah. Enggak. Alkitab ditulis dengan tujuan yang jelas. Alkitab tidak ditulis untuk menjawab mungkin sampai bertanya, siapakah manusia yang pertama bahkan? Ya, Alkitab bahkan tidak berusaha untuk menjawab dulu sebelum air bah, apakah manusia berkawan sama dinosaurus? Enggak, Alkitab tidak jawab itu. Jadi sudah perlu tanya itu, karena Alkitab tidak akan jawab itu. Ada segelintir orang mau berkata bahwa Alkitab mau menjawab semuanya. Enggak, Alkitab tidak ditulis untuk menjawab itu semuanya. Nah, berarti apa? Kitab Kejadian ditulis untuk apa? Nah, ini. Kitab Kejadian ditulis sebenarnya untuk menyatakan tujuan Tuhan menjadikan bumi dan manusia dan apa yang menjadi maksudnya dalam penciptaan itu. Jadi makanya saya bilang merupakan satu pernyataan dari apa? Tujuan dan apa? Kehendak Allah menciptakan bumi ini. Jadi kitab Kejadian ditulis untuk apa? Memberitahukan kepada kita, ini loh tujuan Allah menjadikan manusia. Dia tidak beritahu bahwa umur bumi udah berapa tahun. Kenapa ada ahli antropologi berkata bahwa, atau ahli arkeologi berkata, oh, umur bumi 20 juta tahun. Ya sakarepe kamu bilang berapa tahun juga, terserah. Alkitab tidak akan menjawab itu. Karena Alkitab bukanlah kitab arkeologi. Walaupun di dalamnya berisi artifak-artifak yang merupakan adalah temuan-temuan arkeologi. Tapi Alkitab bukan buku arkeologi, bukan. Jadi Alkitab tidak menjawab itu. Alkitab hanya pada tujuannya. Kitab Kejadian ditulis untuk menyatakan apakah tujuan Allah menjadikan bumi dan menjadikan manusia. Itu tujuannya. Sampai di sini kita oke? Oke. Ada bantahan? Karena ada banyak orang yang berkata, setelah dipelajari, kitab Kejadian memang menjawab hal tersebut. Oke. Yang berikut sekarang kita masuk kepada hal yang berikut. Ini penting sekali buat kita baca. Ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah in the beginning God. In the beginning God. Jadi sebelum ada apa-apa, Tuhan sudah ada. Jadi dia yang pertama. Makanya dalam kehidupan saudara, menurut bacaan Alkitab, Tuhan itu prioritas. Dia yang pertama muncul. He is the priority. So set up your priority right. Di sini kita menemukan yang namanya kingdom order. The order is this. In the beginning God. Bukan yang lain. Yang pertama adalah siapa? Allah. Allah ada pada apa? Pusatnya, sentralnya. Dialah yang memulai apa? Segala sesuatu. Jadi Allah, ini semua tentang Allah. Tentang pribadinya. Tentang apa yang dia kerjakan. Tentang pemikirannya dan tujuannya yang rapi. Ini dia sudah saya tuangkan di dalam Alkitab. Jadi kita beritahu, in the beginning God. So number one is God. Prioritas saudara apa yang pertama? God. In the beginning God. Bukan pacarmu, bukan. Bukan teori Darwin, bukan. Bukan teori nggak jelas-jelas. In the beginning, God. Itu dia. Kalau bukan Tuhan yang ada pertama di pemikiran saudara, jelas kita sudah tahu. Saudara bakal tersesat. You have to start it right. In the beginning, God. Pada mulanya adalah siapa? Allah. Nah, ini yang lucu. Orang mau menyatakan bahwa penciptaan ini terjadi karena apa? Teori evolusi. Jadi ada pelajaran yang beredar di mana-mana. Ya mungkin jadi teori yang menguasai cara berpikirnya orang. Seolah-olah kita jadi kayak begini karena ada terjadi kecelakaan besar. Namanya Big Bang Theory. Tolong deh. Cari tahu aja di mana tabrakannya juga kita nggak tahu. Ya, saya misalnya mendengar berita, saya umur 17 tahun baru bertobat. Saya dengar berita bahwa ada satu komet besar
ingin menghantam bumi dan separuh bumi akan hancur. Saya tunggu-tunggu sudah 40 tahun nggak jadi-jadi. Ya, berarti kometnya entah pindah kemana. Karena memang nggak ada tuh tabrakan-tabrakan nggak penting itu. Orang bilang ini, bilang itu, dari mana datangnya? Katanya terjadi berapa ratus tahun yang lalu. Nggak, mana, nggak ada. Nggak ada. Semua mengandai-ngandai saja. Tiba-tiba ada sebuah ide muncul. In the beginning, God. Dan ini Allah ini adalah hal yang terpenting buat kita. Oke. Sudah lihat itu? Itu 3 hal yang sudah perlu lihat. Pindah aja. Ini nggak penting, ini teologi ini, pindah aja. Nggak penting ini. Oke, pindah yang berikut. Oke. Ini yang penting. Ini dia. Ditulislah 3 ayat pertama di Alkitab yang saya pikir merupakan order yang paling tepat. In the beginning, God created the heavens and the earth. Itu dia. Kemudian bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang dari permukaan air. Berfirmanlah Allah. Jadi diperkenalkan langsung Allah kita itu adalah Allah, roh Allah, dan firman. Langsung muncul di depan. Ini sekilas cepat. Langsung muncul di depan. Trinitas sudah muncul di depan. Allah, roh Allah, firman Allah. Allah Bapa, Allah Firman, Allah Roh Kudus sudah ada di situ. Itu kita simplify. Ada yang bikin susah. Kalau mau susah, nanti tanya Pak Bambang Nosena, jangan tanya saya. Itu yang susah-susah, kasih ke mereka aja. Tapi jelasnya, simpelnya, di Kejadian 1 sampai kejadiannya yang ketiga, muncul Allah dalam kesempurnaannya sebagai Trinitas. Allah Bapa, Pencipta, Allah Roh Kudus, dan Allah Firman. Allah Firman yang kemudian menjadi manusia di dalam Kristus, yang di dalam setting yang sama ditulis oleh Yohanes. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Nah itu jelas. Firman itu menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Ayat 14 dari Injil Yohanes, pasalnya yang pertama. Jadi kita udah lihat, ini adalah menunjukkan bahwa Tuhan adalah is the center in everything. Allah adalah pusatnya. Saya mau kita di camp ini jadikan Tuhan sebagai pusat, saudara. Bukan yang lain. Kalau ada filosofi ganjil di kepalamu, diskusikan, tanyakan, bicarakan. Sebab jangan saudara kemudian tetap ada kepercayaan yang lain di kepalamu, saudara nyanyi memuji Tuhan kayak iya padahal saudara lagi sesat dalam pemikiranmu. Bicarakan, tanyakan, sebab itu penting. Dan sini kalau kita mulai dari kehendak Tuhan, akan berbeda perjalanan saudara. Itu jelas. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Nah, di sini kita kemudian menemukan bahwa Allah kita itu adalah yang utama. Dia adalah Raja. Makanya kata pada mulanya, slide berikutnya, itu bahasa Ibrani adalah Bereshit bara Elohim et hashamayim. Itu kata yang dipakai Vet Haaretz. Itu berarti bunyinya adalah pada mulanya, Bereshit. Itu Bereshit sebenarnya punya kata artinya. Reshit itu adalah awal, tapi juga bisa punya arti permulaan. Bisa juga punya arti kepala, dan kata Reshit itu dapat kata Rosh, ulang tahun barunya Israel. Mau dengan kata Rosh Hashanah, itu adalah tahun barunya mereka, ya. Tapi juga itu punya arti kepala atau apa? Pemimpin. Jadi Bereshit, kata pada mulanya itu punya nomina kata, arti kata bahasa Ibrani itu punya ada numbernya, ada nominanya. Itu punya pengertian permulaan, pertama, pemimpin yang terbaik, buah sulung. Bisa juga berarti raja, bisa juga berarti yang terutama. Jadi memang Tuhan datang dari awal sebagai the prominent figure. Dia adalah merupakan apa? Pribadi yang utama. Di camp ini kita tidak mau bikin yang lain yang utama. Garam nggak sepenting Tuhan.
Persekutuan kita nggak lebih hebat dari Tuhan. Ya. Tuhan yang lebih utama. Amin. Pemimpinnya nggak sehebat Tuhan. Tuhan yang utama. Enaknya kita sekali dalam tidak sepenting Tuhan. Tuhan yang lebih utama. Kita sedang berbicara suatu pemahaman yang berkata kita harus mengutamakan Tuhan dalam segala hal. That's our purpose. Menjadikan Tuhan yang utama dalam segala-galanya. Nah, ini dia kemudian muncul kata ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. This is the beginning of the story. Dia menciptakan langit dan bumi. Langit Syamaim itu bercerita tentang spiritual realm, sorga, dan karena kata Syamaim itu menunjukkan dia jamak. Dalam konsep bahasa Ibrani, kata langit itu jamak. Sebab itu berbicara tentang spiritual realm, berbicara sorga, berbicara alam rohani, berbicara hal-hal yang tidak kelihatan. Bilang dulu rohani. Rohani. Kalau saya bilang alam roh artinya tidak terlihat. Allah kita roh adanya. Allah kita nggak ada wujudnya. Our God is a spirit. Di dalam Injil Yohanes pasalnya keempat, ayatnya yang ke-24, God is a spirit. Whoever worship Him should worship Him in spirit and in truth. Allah kita adalah apa? Roh. Allah kita tidak kelihatan. Dia tidak berbentuk. Kamu tidak bisa menyentuhnya. Kamu tidak bisa melihatnya. Kamu tidak bisa menciumnya. Kamu tidak bisa merabanya. Kamu tidak bisa merasakannya. Karena Allah kita sifatnya apa? Spirit. Beda alam. Tapi Tuhan ciptakan itu semua alam roh. Karena dia adalah roh. Ada alam roh. Tapi kemudian dia tidak hanya menciptakan alam roh saja. Dia menciptakan bumi. Nah, itu dia. Kalau bumi lain. Kalau bumi itu kita sebut sebagai natural realm. Alam jasmani. Itu sifatnya materi, natural, material, tangible. Dapat disentuh, dapat dirasa, dapat dilihat, dapat dicium, dapat dikecap. Sesuatu yang kita dapat rasa dan sentuh dengan indera kita. Tahu kan indera kita? Ada 5 kan, panca indera. Namanya panca ya 5 lagi. Panca indera ya 5 indera. Ada 6 panca indera kita, 5 Pak. Panca itu 5 ya. Oke. Iya. Ya kan? Jadi nah, berarti di sini ada sesuatu yang penting kita ketahui dalam tujuan Tuhan menjadikan alam jasmani ini. Untuk apa dia jadikan alam jasmani ini? Untuk apa? Untuk apa dia jadikan manusia? Untuk apa? Untuk apa? Ya? Supaya sebenarnya apa yang tidak terlihat dapat kelihatan. Loh, spirit gak kelihatan kan? Ya. Kalau nanti saudara mati, ketahuilah, kalau saudara sudah mati, istrimu, suamimu, ommu, tantemu, teman baikmu tidak akan melihatmu lagi. Karena kamu udah berbentuk roh. Kamu nggak ada wujudnya lagi. Kamu sudah berada di alam yang berbeda, alam spiritual. Kamu nggak bisa dilihat lagi, nggak bisa dipegang lagi. Ada yang mimpi-mimpi, itu terserah, itu mimpi saudara. Itu faktor psikologis yang lain. Tapi kita mesti tahu bahwa secara dunia orang yang sudah mati nggak akan datang dan berkata, yuk minum kopi bareng. Nggak lagi. Dia nggak ajak saudara, yuk kita main-main ke Charleston, kemudian kita dia nggak lagi, nggak perlu dia. Why? Dia spirit. Dia nggak kelihatan lagi. Nah sekarang Tuhan menjadikan dua alam ini sebagai tempat supaya dia dapat menyatakan dirinya secara spiritual, tapi juga secara natural. Ada tujuannya. Nah, terlepas dari banyak tujuan yang sudah pikirkan, tapi yang paling penting di sini kita menemukan, disinilah letak kunci conversion kita, bahwa kita sebagai orang percaya itu hidup di dua alam.
kita hidup di alam spiritual, tapi kita juga hidup di alam apa? Natural. So spiritual and natural. Tidak kelihatan, tapi juga kelihatan. Benar belum? Tidak kelihatan. Tapi juga. Saya ini, saudara lihat saya ini tingginya 160, pendek, gemuk. Tidak terlalu menarik, hitam. Ya kan? Nah, ganteng biasa aja. Ya kan? Tapi kan ada yang saudara nggak lihat dari saya. Oh, yang saudara nggak lihat dari saya adalah di dalam saya ada kemampuan spiritual yang saudara nggak tahu. Ya, kan? Ya, saudara juga begitu. Kita kadang-kadang cuma nilai orang dari luar aja. Ya Allah, dia gendut, dia botak, dia ganteng. Itu dari luar. Tapi yang di dalamnya kamu nggak tahu. Siapa tahu di dalamnya dia adalah a giant. Siapa tahu di dalamnya dia adalah seseorang dengan karunia yang nggak kelihatan dengan mata, tapi dalam dia ada sesuatu. Ya, ada orang yang ditakuti bukan karena badannya besar, tapi karena pikirannya yang baik. Ada dong, ada. Ya, saya pernah datang di sebuah gereja. Semua pendetanya takut. Takut katanya di jemaatnya lari ikut saya. Apa urusannya? Saya tidak datang untuk suruh orang punya domba-domba, kan tidak. Takut mereka. Mereka bilang bahaya ini orang. Apa yang bahaya dengan saya? Saya baik banget. Saya cuma ingin mengatakan kepada saudara bahwa di dalam kehidupan ini ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Nah, ini kata penting saudara perlu ketahui. Waktu Tuhan berkata di dalam firman-Nya, jadilah terang. Bilang loh, jadilah terang. Sebelum dia berkata demikian, entah mengapa, tapi penulis kitab Kejadian atas ilham dari Roh Allah, ilham dari Roh Kudus telah menyatakan bahwa di bumi ini telah terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Apa itu? Kegelapan menguasai bumi. Nah, untuk hal ini terpaksa harus berteologi sedikit. Ini menurut kesepakatan dari para ahli teologi bahwa Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang kedua. Kita baca dulu Kejadian pasal pertama, ayat yang kedua. Mundur lagi ke yang tadi. Bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Itu tohu, bohu, koshek. Ya, itu artinya kalau belum berbentuk itu tohu. Bohu itu kosong. Kalau gelap gulita, koshek, itu bahasa Ibraninya. Ya. Itu artinya kalau kita runtut-runtut artinya mengerikan sekali. Artinya sebenarnya ini, sebenarnya artinya gelap, kacau, kematian, rusak. Itu artinya. Ya sama dengan keadaan dunia sekarang sebenarnya. Nggak jauh beda. Cuma dilihat dari bahasanya, dia bilang bumi dalam keadaan seperti itu. Jadi para ahli teologi menyimpulkan bahwa hal tersebut terjadi, pasal 2 ada seperti itu, karena sebelumnya Tuhan telah membuang Lucifer, malaikat terang itu, ke bumi ini. Kemudian bumi ini menjadi gelap. Terserah orang mau bilang apa, tidak ada jawaban mengenai hal tersebut kecuali itu. Kenapa bumi harus gelap? Bukankah Tuhan menciptakan dunia ini baik adanya? Dan dia menciptakan dengan tujuan ini supaya dihuni. Bumi ini diciptakan untuk didiami. Bumi ini tidak diciptakan untuk dibiarkan kosong. Halo? Sudah saya. Oke, kita baca. Bisa ke Alkitab? Boleh? Boleh ya? Kita baca ayatnya di dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya. Kita baca pasalnya yang ke-45, ayatnya yang ke-18. Untuk mengetahui bahwa tujuan Tuhan jadikan bumi itu supaya didiami, nggak boleh kosong. Tapi kenapa dia kosong? Coba kita baca. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan yang menjadikannya dan yang menegakkannya.
Dan ia menciptakannya bukan supaya apa? Kosong. Tapi supaya apa? Didiam. Tetapi supaya apa? Dia itu supaya didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Jadi jelas, rupanya Tuhan mau bumi ini apa? Didiam. Didiami. Makanya bumi ini didiami oleh manusia. Dia jadikan manusia di bumi ini. Dan saya juga harus pahami ini betul, bahwa manusia diciptakan bahan dasarnya dari tanah, eretz, bumi. Manusia dijadikan dari apa? Tanah, bumi, jelas. Nah, tidak mengatakan apa-apa mengenai hal tersebut, cuman memberitahukan kepada kita bahwa bumi ini waktu dijadikan ternyata pada saat yang sama Tuhan mau beritahu buat kita, hey, ini loh, terang itu perlu. Makanya berfirmanlah Tuhan dalam kegelapan dan kekacauan itu. Tuhan berfirman. Apa yang Tuhan katakan? Jadilah terang. Tapi terang itu tidak berhenti di situ. Sebab yang dimaksud terang di situ bukan matahari loh, bukan. Yang dimaksud terang itu adalah pribadi Allah sendiri. Sebab kan sudah tahu, hari pertama Tuhan menjadikan terang. Tapi benda-benda penerang seperti matahari, bulan dan bintang diciptakan hari yang ketiga. Jadi hari pertama matahari belum ada, tapi terang sudah ada. So yang dimaksud terang di sini adalah pribadi Allah. Allah adalah terang, Tuhan adalah terang. Ya, jadi jelas Tuhan mau beritahu bahwa Dia adalah terang. Dan waktu Dia menciptakan seluruhnya, klimaks dari penciptaannya adalah manusia. Makanya manusia itu menjadi terang di muka bumi ini. Manusia menjadi terang bagi bumi yang gelap ini. Manusia, ini sebelum kejatuhan, sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia adalah apa? Terang. Halo? Kenapa? Sebab lewat manusia, bumi, semua ciptaan Tuhan akan mengenal Allah. Makanya Tuhan jadikan manusia sebagai terangnya. Jadi kan orang udah usah kaget waktu Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Dia sebenarnya referring ke sini nih. Dia beritahu, kamu dari awalnya adalah terang dunia. Kamu diciptakan untuk menjadi terang Allah di muka bumi ini. Wah, itu sebuah pemahaman yang penting buat kita ketahui. Nah, oke, kita kembali ke yang tadi lagi. Kita kembali kepada bumi dan sorga. Sorga adalah alam roh, bumi adalah alam jasmani. Betul ya? Dan manusia ditaruh di mana? Di bumi. Manusia nggak ditaruh di tengah-tengah antara bumi dan sorga, nggak. Manusia ditaruh di bumi. Manusia nggak dikasih kesempatan untuk jalan-jalan pergi ke sorga, nggak. Di bumi. Selesai. Manusia tempatnya di bumi. Ya jelas bumi. Ya. Jadi kemudian di bumi inilah Tuhan berkata apa yang disebut dengan tujuan Tuhan menjadikan manusia yang adalah terangnya di muka bumi ini. Sekarang kita di depan Kejadian 1 ayat yang ke-26-27. Saudara yang ikuti khotbah saya dari 5 tahun yang lalu telah mengetahui saya telah berkhotbah ayat ini mungkin sudah ribuan kali. Nah, Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, apa lagi? Dan apa? Atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini adalah apa? Plan and purpose. Ini rancangannya di sini. Bahwa manusia dijadikan di bumi ini dengan tujuan dalam keserupaan dengan Allah, mereka berkuasa. Itu jelas. Ulang lagi, apa tujuan Allah jadikan manusia? Dalam keserupaan dengan Allah, manusia apa? Kuasa. Berkuasa. Itu jelas. Dalam keserupaan dengan Allah, manusia berkuasa. Keserupaan dan apa? Berkuasa. Mengapa harus serupa? Mengapa harus serupa? Sebab Tuhan mau
pribadinya dinyatakan lewat manusia. Tuhan mau pribadinya yang tidak bisa dirasa, tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat, tidak bisa dijamah, dapat kelihatan sekarang. Oleh siapa? Oleh manusia. Jadi dia berkata sekarang ada manusia, orang lihat manusia, orang kenal siapa Allah. Setuju? Itu jelas. Dia dalam keserupaan dengan Allah. Mengapa harus serupa dengan dia? Sebab dia mau menyatakan pribadinya, dia mau menyatakan karakternya, dia mau menyatakan sifat-sifatnya, dia mau menyatakan kuasanya, dia mau menyatakan pekerjaannya lewat manusia. Supaya waktu manusia melakukan semua aktivitasnya, orang mengenal Allah lewat manusia. Sampai sini kita oke? Jadi jelas, rupanya Tuhan punya kehendak atau tujuan. Ini tujuannya. Tujuannya supaya kerajaannya dan kehendaknya terlaksana di bumi seperti di sorga. Itu tujuannya, itu kehendaknya, supaya kerajaannya dan kehendaknya apa? Terlaksana, terjadi di bumi. Bukankah itu doa yang Yesus ajarkan kepada kita? Intisari dari doa Bapa kami adalah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ternyata itu rancangannya dia. Itu rancangan dan tujuannya dari awal. Dia mau supaya kehendaknya dan kerajaannya terlaksana di bumi seperti di sorga. Jadi kemudian dia menciptakan manusia untuk menyatakan itu. Dia jadikan manusia supaya apa yang ada di sorga yang gak kelihatan, sifatnya, pekerjaannya, cara kerjanya, semuanya gak kelihatan, sekarang dijadikan manusia. Lewat manusia itu dapat kelihatan, itu dapat terlihat. Coba nggak dulu Pak, kalau yang ngerti, coba pengen tahu aja. Kalau nggak coba begini, coba. Kalau nggak, oke. Jadi rencananya adalah supaya semua ciptaannya, ini semua ciptaannya menyatakan tujuan ini di bumi ini. Jadi semua ciptaan Tuhan melayani tujuannya ini. Supaya apa? Kerajaannya dan kehendaknya terlaksana di bumi ini. Tuhan mau semua tujuannya melayani hal tersebut. Dan Tuhan sudah pilih. Ini kehendaknya. Dia pilih manusia. Ada yang protes? Kenapa Tuhan tidak pakai kursi? Kenapa Tuhan tidak pakai AI? Kenapa Tuhan tidak pakai robot? Kenapa Tuhan tidak pakai Sofia? Kalau ada yang kenal Sofia, manusia robot pertama. Ya, kenapa? Kenapa Tuhan tidak pakai gajah, pakai singa, pakai apa? Kenapa Tuhan pakai manusia? Itu kehendaknya. Itu pilihannya. Dia memilih manusia dari awal. Makanya saya tidak mempercayai Tuhan berniat membunuh manusia di awal. Enggak. Saya tidak percaya waktu Tuhan jadikan manusia, Tuhan berkata ini, saya jadikan kalau saya mau bunuh. Makanya saya tidak setuju teologi abad ke-16, teologi reform, saya tidak setuju. Ada yang berkata Tuhan memang mau bunuh manusia kok. Jadi manusia diciptakan supaya Tuhan bunuh aja. Pokoknya yang berdosa dia bunuh. Enggak. Di benaknya Allah Tuhan tidak menginginkan manusia binasa. Tuhan tidak menginginkan. Ini bukan universalisme, ini bukan. Ini adalah kehendak Allah. Tuhan tidak mau. Sebab Tuhan pilih manusia dari awal. Supaya manusia menjadi apa? Perwakilannya. Pernyataan kehendaknya. Halo? Nah, kalau saudara sudah mengerti itu, kita kemudian tahu bahwa kehendaknya adalah, mungkin saudara tanya, rencananya supaya semua ciptaannya menyatakan tujuannya atas bumi lewat manusia, itu ayatnya di mana? Roma 8, itu jelas. Roma 8, saudara baca ayat 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 26, 27 dia beritahu di dalam kita ada roh yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan.
Jadi kalau di bumi ini engkau susah, engkau bagaimana? Roh sampaikan kepada Bapa. Kayak ada itu roh yang akan mengartikan, artikulasikan apa yang kamu perlukan. Sebab dia mau semua makhluk, itu kata itu. Paulus mengatakan semua makhluk dikurung pada kesia-siaan sampai anak-anak Allah dinyatakan. Dia mau itu. Sudah boleh baca lah ya. Baca di rumah aja itu. Sudah. Sekarang kita lanjut sebelum, kayaknya kita sudah selesai nih. Bahan saya sudah habis sih. sudah habis di situ. Itu lewat apa ini? Di bumi lewat manusia maksudnya. Kok titik? Di saya ada, di situ titik. Kenapa? Aduh. Di sini ada manusianya, di situ kok nggak ada. Oke. Jadi itu kalau sudah baca Roma pasalnya yang ke-8, sudah baca aja. Di dalam itu penuh dengan pemahaman itu, bahwa semua lagi tunggu pernyataan anak-anak Allah. Itu ditunggu tuh. Mereka lagi tunggu supaya manusia menyatakan apa yang menjadi tujuan Tuhan menjadikan mereka sebenarnya itu dia. Oke. Tapi kan kita punya masalah. Sekarang kita cerita masalahnya. Masalahnya adalah manusia jatuh dalam dosa. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Manusia apa? Jatuh di dalam dosa. Sayangnya agama mengajarkan kepada kita bahwa kalau jatuh dalam dosa itu adalah cuma masuk neraka aja. Itu aja. Jadi kalau mau berdosa, neraka. Gitu kan? Iya kan? Jadi kamu harus dilepaskan dari neraka. Selesai. Yang harus dilepaskan dari neraka namanya keselamatan. Mari saya beritahu pada saudara. Keselamatan bukan keselamatan sampai saudara dikembalikan pada tujuan Allah. Saya ulangi lagi. Jadi kalau saudara cuma diselamatkan gitu aja dan tidak kembali pada tujuan Allah, itu bukan selamat namanya. Sebab arti selamat itu sebenarnya di mana-mana di seluruh dunia artinya adalah selamat sampai tujuan. Enggak selamat tinggal di tempat, enggak. Enggak selamat mundur ke masa lalu, enggak. Enggak selamat pergi ke tempat lain, enggak. Yang namanya selamat adalah you being brought back, dibawa kembali kepada tujuan-tujuan Allah. Diselamatkan dari penghukuman memang, diselamatkan dari kesia-siaan memang, diselamatkan dari perbudakan memang, kamu dilepaskan, dikembalikan pada tujuan Allah. Satu hal yang saya pikir kita perlu paham adalah tujuan Allah itu sangat penting. Makanya keselamatan dikembalikan pada tujuan Allah. Sedangkan arti dosa adalah hamartia, artinya adalah melenceng dari tujuan, melenceng dari sasaran, tidak mencapai tujuan. Arti dosa adalah apa? Tidak mencapai tujuan. Nah, kenapa kita harus mulai dengan ini? Sebab nanti kita akan melihat di penciptaan, nanti kita akan membahas secara kalau boleh kita akan bahas secara komplit nanti. Dan kalau sudah punya waktu untuk bertanya, tanya aja. Karena kita dikasih waktu untuk bicara 1 jam lebih, sementara kita akan bicara tidak pernah 1 jam. Kita berapa lama sih? Kuatnya kita berapa lama saya ngomong biasanya? Sekuat-kuatnya saya ngomong di Point Cook berapa? 40 menit. Itu udah berbusa kita itu sudah pengen pulang. Ya, jadi kalau ada waktu sisa, bertanya kita supaya kemudian kita dapat menggali hal-hal yang indah yang Tuhan siapkan buat kita. Begitu Tuhan jadikan manusia, Tuhan berkata gini loh. Ini sekarang, kamu penuhi bumi ini dengan tujuan-tujuanku. Penuhi bumi ini dengan tujuan-tujuan Allah. Penuhi bumi ini. Sangat disayangkan ya. Kita punya banyak hal yang kita kerjakan, agendanya bukan tujuan Tuhan. Agendanya nggak tahu apa. Agendanya kita jadi tujuan-tujuan agama semata-mata. Hei, Alkitab bukan buku agama, tolong. Ini kitab kehidupan. Untuk tujuan hidup saudara. But it's right. It's right. Tapi kita menyamakannya. Kita anggap semuanya sama. Jadi gini, dosa jahat banget. Iblis jatuhkan manusia, perbudak manusia
Kemudian iblis ambil alih semuanya yang tadinya milik manusia. Sebab kepada manusia diberikan kuasa untuk mengelola bumi ini. Dari wajah saudara nggak setuju lagi. Masa sih? Bukan kita adalah makhluk cacing-cacing, bukankah manusia? Itu setelah kejatuhan kamu melihatnya. Coba mau gak kita melihat tujuan Allah? Karena tujuan Allah itu penting. Itu yang penting buat kita. Tapi kita selalu memandang dari kejatuhan. Salah satu kritikan saya kepada teologi 500 tahun yang lalu adalah, kalau nonton film jangan nonton dari tengah, nonton dari awal. Siapa nonton film mulai filmnya 35 menit? Saya bingung, siapa? Ya ini siapa? Dia bikin apa? Untuk apa? Kenapa nenek ini tiba-tiba jadi terkenal di Indonesia? Film Thailand itu terkenal itu. Kenapa dia tiba-tiba? Kamu sudah nonton dari awal. Bagaimana impiannya mereka, bagaimana mereka berupaya. Kamu mesti tahu dari awalnya. Kalau nggak nonton dari awal kemudian, makanya teologi kita, ini orang Ambon bilang, teologi rai-rai. Tahu rai-rai? Tebak-tebak. Teologinya tebakan. Makanya ada pendeta berkata, saya juga nggak tahu apakah saya selamat atau tidak. Ini terserah Tuhan. Bayangin, dia sudah aku sudah selamatkan kamu. Oh saya nggak tahu kalau saya selamat atau tidak. Emang selamat karena lo. See, our problem is this. Karena kita nggak tahu purpose, kita mau mengawur di tempat yang lain. Purpose-nya itu gini. Tuhan jadikan saudara, Dia pilih saudara untuk menjadi perwakilannya. Saudara menyatakan Tuhan di muka bumi ini. Saudara menyatakan pribadinya, menyatakan karakternya, menyatakan kuasanya. Dan Dia berkata, penuhilah bumi ini dengan tujuan itu. Kalau tujuan Tuhan tidak tercapai, apa yang Tuhan akan kerjakan? Dia bisa tukar rencananya. Yang penting tujuannya tercapai. Karena buat Tuhan tujuannya penting. Makanya kita baca di Alkitab, terjadi beberapa hal ketika tujuannya nggak terjadi, Dia izinkan sesuatu yang terjadi. Misalnya tujuan Tuhan mau supaya semua bangsa Israel menjadi imam di hadapannya. Tapi tiba-tiba mereka menyembah berhala. Cuman satu suku yang datang di depan dia. Dia kemudian pilih suku Lewi. Terjadilah penyesuaian terhadap rencananya. Tapi apakah Tuhan menghendaki cuma suku Lewi yang menjadi imam di hadapannya? Tidak. Dia menghendaki apa? Semua bangsa Israel. Jadi kemudian dia mengizinkan sesuatu terjadi. Kita kemudian paham ada yang disebut dengan permissive will of God, istilah yang dipakai. Tapi kita harusnya tahu tujuan Tuhan. Ya kan? Tujuan Tuhan jauh lebih penting. Tujuan Tuhan adalah dalam keserupaan dengan Allah. Kita akan apa? Merintah, mengelola bumi ini, berkuasa. Nah, bagaimana kita berkuasa? Kita akan ketahui besok. Kita baca dulu ayatnya, baru kita akan mulai besok. Siap. Kita baca dulu ayatnya. Coba kita baca dulu. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Coba kita baca. Yuk, kita baca sama-sama. Baca bersama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan seluruh bumi, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Besok kita akan membahas untuk mencapai tujuannya. Dia mau buat apa untuk kita? Ingat, Tuhan jadikan kita dengan tujuan. Find that purpose. Sebab itu terpenting bagi Tuhan.
Terpenting buat kita adalah capai itu. Saudara nggak capai tujuan itu, kasihan. Saudara akan pernah mengalami kepuasan dalam kehidupan ini. Yuk kita capai tujuan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa.